Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abda Firas Rahman dengan NIM 2311102049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kalkulus ketiga. Di sini langsung saja. Di sini ada 3 soal. Yang pertama adalah perhatikan gambar berikut. Berdasarkan grafik fx berwarna biru di atas, apakah fungsi fx dan kontinu terdiferensial di titik berikut? A sama dengan x sama dengan min 1, B, X sama dengan 0, C, X sama dengan 1,5, D, X sama dengan 2. Sini sudah saya jawab. Yang pertama itu adalah untuk X-1. X-1 ini di sini ada apakah ada fx kontinu di X-1 ini? Di sini sejawabnya ada lompatan diskontinuitas di mana dari sini dari min 2 langsung ke 1. Kemudian limit kirinya itu limit x mendekati min 1 min fx ini tidak sama limit dengan limit kanan, yaitu lim x mendekati min 1 plus fx. Nah, jawabannya di sini adalah tidak kontinu. Kemudian apakah fx terdiferensial di x sama dengan min 1? Fungsi tidak kontinu. Sebelumnya fungsi itu tidak kontinu, maka fungsi ini tidak terdiferensial di x min 1. Kedua, lanjut yang B. Kemudian B di sini ada x sama dengan 0. Nah, apakah fx kontinu di 0? Jawabnya itu limit kiri dan kanan itu adalah sama dan ada limitnya, yaitu lim x mendekati 0 min fx sama dengan lim x mendekati 0 plus fx. Nah, nilai fungsinya itu di x sama dengan 0. Nah, maka sama dengan nilai fx yang di sini, yaitu f dalam kurung 0 sama dengan lim x mendekati 0 fx. Maka fx ini itu adalah kontinu di x sama dengan 0. Kemudian apakah fx terdiferensial dengan x sama dengan 0? Jadi pada grafik ada sudut tajam di bagian x sama dengan 0. Nih, dari 1 ada sudut tajam langsung sini sama dengan 0. Kemudian turunan kirinya itu limit h mendekati 0, min. Sini ada f 0 plus h min f dalam kurung 0. Itu tidak sama dengan limit kanan, yaitu lim h mendekati 0 plus f dalam kurung 0 plus h min f dalam kurung 0 per h. Sini adalah h. Kemudian fx-nya itu tidak kontinu, tapi tidak terdiferensialkan dengan 0. Jadi di sininya adalah kontinu, tapi itu tidak terdiferensial di x sama dengan 0. Lanjut ke bagian C. Di sini C itu x sama dengan 1,5. Apakah fx kontinu di x 1,5? Itu jawabannya grafiknya halus tanpa ada lompatan. Jadi di sini 1,5 itu halus, tidak ada lonjakan ataupun limit kiri dan limit kanannya itu ada juga sama nilainya. Jadi fungsi ini bisa dikatakan dengan kontinu di x 1,5. Apakah fx terdiferensial x sama dengan 5? Jawabannya adalah grafik titik tidak memiliki sudut tajam di 1,5 tersebut. Nah, karena tidak memiliki sudut tajam itu sehingga artinya itu terdiferensial. Jadi kesimpulan dari sini adalah kontinu dan terdiferensial untuk jawaban bagian C. Dan terakhir, nomor 1 terakhir, bagian D, apakah fx kontinu di bagian x sama dengan 2? Terlihat ada lompatan yang diskontinu. Jadi fx itu tidak kontinu di x sama dengan 2. Apakah fx diferensial di x sama dengan 2? Karena
tidak kontinu pada sebelumnya, maka fungsi ini tidak terdiferensialkan. Seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 2. Sini ada diberikan kurva fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Tentukanlah A. Turunan fungsi fx. B. Kemiringan garis singgung di titik 1,0. C. Persamaan garis singgung di titik 1,0. D. Persamaan garis normal di titik 1,0. Sini langsung jawab aja. Kita itu pada bagian A, pada bagian turunan fungsi. Pada turunan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2 itu kita diturunkan dan hasilnya 3x, jadi 3 di sini tulis 3 sini, kemudian x-nya diubah jadi 2 pangkat, ini dihitung dan hasilnya 3, jadi 3x pangkat 2 min 3. Kemudian yang B, kemiringan garis singgung di titik 1,0. Turunan fungsi telah dihitung, ya fungsinya ini adalah ini, yaitu 3x pangkat 2 min 3. Nah, kita itu tuh disubstitusikan lagi bagian x sama dengan 1. Nah, hasil turunan pertamanya yaitu 3 dalam kurung 1 pangkat 2 min 3. Hasilnya itu adalah nantinya 3 kurang min 3, hasilnya 0. Maka kemiringan di bagian titik 0,1 ini adalah 0. Kemudian yang C, nah yang C untuk kita hitung dengan rumus x min y 1 sama dengan mx, mohon maaf ini y min y1 sama dengan mx min x1. Kita dalam kurung yaitu x min 1, y min 1 sama dengan di sini itu adalah 1,0. Kemudian kita lanjutkan y sama dengan 0 sama dengan y min 0 sama dengan 0 dalam kurung x-nya yang tadi ini dipindah x jadi x min 1. Hasilnya y sama dengan 0. Nah, di sini garis singgung horizontalnya itu melalui sumbu x. Lanjut ke bagian D. Karena garis singgungnya 0 ya. Nomor D. Maka kemiringan garis normanya itu menjadi tak terdefinisikan alias garis vertikal. Nah, di sini ada garis vertikalnya adalah x sama dengan a. A-nya itu adalah garis yang dari x dari titik G melalui garis tersebut. Nah, karena garis normal itu melalui titik 1,0, maka x-nya itu adalah 1. Seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 3 yang terakhir. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3, 1,2 x pangkat 2 min 2x plus 1. Nah, jawablah beberapa kondisi berikut. Kapan benda tersebut bergerak naik? Kapan benda tersebut bergerak turun? Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Dan tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut, serta tentukan pada titik mana benda tersebut itu berbelok. Oke, di sini kita itu mencari turunannya dulu, yaitu turunan dari fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 1/2 x pangkat 2 min 2x plus 1. Nah, di sini adalah turunan pertamanya yang didapatkan adalah x pangkat 2 min x min 2. Nah, kemudian kita tentukan titik krisisnya ini. Titik krisisnya ini F1 yaitu adalah turunan pertama, x1 nya adalah 0, yaitu titik krisisnya itu adalah x pangkat 2 min x min 2 itu sama dengan 0. Kemudian kita tuh difaktorkan kembali dalam kurung x min 2, sini dalam kurung x plus 1 sama dengan 0. Sama dengan yaitu x-nya ini adalah 2, kemudian x-nya juga satunya lagi ini adalah x min 1. Kemudian untuk menjawab soal A dan B, tentukan ada turunan pertama fx setiap interval. Nah, untuk pertama interval itu adalah
ke dalam sini pakai min tak terhingga, koma min 1. Ini X-nya itu adalah min 2. Kemudian turunan pertama F X sama dengan turunan pertama dalam kurung min 2 sama dengan dalam kurung min 2 pangkat 2 min 1 min 2 dalam kurung koma 2. Di sini hasilnya adalah 4, ini 2, 2, kemudian hasilnya adalah sama dengan 4 lebih dari 0, yaitu intervalnya itu adalah naik. Kemudian yang kedua, interval pada min 1,2 itu adalah X sama dengan 0. Turunan pertamanya adalah F0 sama dengan 0 pangkat 2 min 0 min 2. Hasilnya adalah min 2 kurang dari 0. Hasilnya itu adalah turun. Ketiga, interval. Interval pada bagian 2 tak terhingga X sama dengan 3. Turunan pertamanya adalah F1 atau turunan pertama 3 sama dengan 3 pangkat 2. Itu 9 min 3 min 2. Jadi hasilnya adalah 9 min 3 min 2. Hasilnya 4 lebih dari 0. Nah, itu hasilnya naik. Nah, interval naik pada min tak terhingga min 1 itu 2, 2 dengan tak terhingga. Begitu juga interval turun itu adalah min 1 dan min 2. Min 1,2. Untuk menjawab soal C dan D, itu turunan kedua. Ini turunan keduanya yaitu F. Turunan pertama itu Fx sama dengan X pangkat 2 min Y min X min 2. Itu turunan keduanya adalah 2X min 1. Sehingga F turunan keduanya itu Fx sama dengan 0, itu menentukan titik beloknya itu. Jadi 2X min 1 sama dengan 0. X sama dengan itu adalah bagiannya setengah. Kemudian untuk X kurang dari sepersetengah, 1/2, pilih bagian X sama dengan 0. Keturunan keduanya ini yaitu adalah 2 dalam kurung 0 min 1 sama dengan 1, yaitu hasilnya cekung ke bawah. Kemudian yang keduanya untuk X-nya jika lebih dari 2, ini pilih memakai di dalamnya itu adalah 1 min 1 sama hasilnya itu adalah 1. Nah, itu cekungnya nanti ke atas. Di bagian C ini lintasan cekung pada ke atas ini itu adalah X lebih dari setengah. Sedangkan untuk lintasan cekung pada ke bagian bawah itu adalah X kurang dari setengah. Untuk menjawab soal terakhir itu E dan F titik kritis pada sini yaitu F dalam kurung min 1 sama dengan 1/3 dalam kurung min 1 pangkat 3 itu min 1/2 dalam kurung min 1 pangkat 2 min 2 dalam kurung min 1 tambah 1. Nah, kita jumlahkan hasil ini sehingga mendapatkan hasil min 1/3 kurangi min 1/2 plus 2 plus 1. Hasilnya adalah 13/6. Kemudian dilanjut untuk turunan kedua yaitu F2 X sama dengan 1/3 dalam kurung 2 itu pangkat 2 kurangi setengah dalam kurung 2 pangkat 2 min 2 dalam kurung 2 plus 1. Nah, di sini hasilnya adalah 8/3 kurang min 2 min 4 plus 1. Hasilnya adalah min 7/3. Titik beloknya itu adalah 1/2. Nah, kita jumlahkan lagi F setengah sama dengan 1/3 dalam kurung setengah pangkat 3 min setengah dalam kurung setengah pangkat 2 min 2 setengah plus 1. Hasilnya ini adalah min 12. Min 1/12. Untuk titik max-nya itu di X-nya itu adalah min 1 dengan Fx-nya yang tadi yaitu adalah
13/6. Kemudian untuk titik minimalnya itu di X sama dengan 2 yang tadi di atas. Kemudian fx-nya itu adalah min 7/3. Nah, sedangkan untuk titik beloknya pada di bagian X yaitu adalah setengah, dengan fx-nya itu adalah min 1/12. Mungkin itu saja. Cukup sekian, terima kasih.